Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Abah Fahru Pijama di channel Abah Fahru Pijama. Kepada semua subscriber saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada yang belum subscribe terlebih dahulu, dan juga like, share, and comment. Bila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Pada kesempatan ini akan membacakan atau membahas tentang rukun iman. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah pasal suwiji. Apabila lapan faslun diartikan atau maknanya utawi iki ikulah pasal suwiji, berarti lapan faslun kedudukannya jadi khobar, mubtadanya dibuang, ai hadza faslun. Bisa juga diartikan faslun utawi pasal ikilah iki panggonane. Berarti lapan faslun kedudukannya dijadikan mubtada, khobarnya dibuang. Memang boleh membuang mubtada ataupun khobar, boleh-boleh saja apabila maklum. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Yang selanjutnya paslan, bisa dibaca paslan jadi maf'ul bih atau kedudukannya jadi maf'ul bih dari fiil yang dibuang, takdirnya iqra faslan. Dan yang keempat, bisa juga lapan faslin dimajrurkan atau dibaca jr, dijerkan dengan harap jar yang dibuang, undur bi faslin. Jadi lapan faslun pembacaan bisa dibaca tiga, faslun, faslan, dan faslin. Adapun secara kedudukan itu ada empat. Yang pertama jadi mubtada, khobarnya dibuang. Yang kedua jadi khobar, mubtadanya dibuang. Dan yang ketiga jadi maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Dan yang keempat majrur dari harap jar yang dibuang. Faslun utawi iki kula pasal suwiji. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman. Nah, di sini lapan arkanul imani memakai kata piro-piro. Artinya menunjukkan lapan arkanu itu adalah jama', yaitu jama' taksir kilah, ikut pada wazan af'alun. Af'alun itu dari sebagian wazan jama' taksir kilah. Af'ilatun, af'ulun, summa fi'lah, summa ta'af'alun, jumu'un killah. Dari mufradnya lafad ruknun dijamakan jadi arkanun. Berarti berubah sakal, artinya barisnya robah, dan ditambah disebut dengan berubah sakal ma'aziyadah. Dari sebagian berubah jama' taksir yang jumlahnya ada 6. Yang pertama berubah sakal, berarti berubah cuman barisnya saja. Dan yang kedua berubah ziyadah, artinya barisnya sama tapi ada tambahan, disebut dengan berubah ziyadah. Dan yang ketiga berubah nukus, berarti zamannya itu ada lapad yang dibuang, artinya kurang dari mufradnya. Dan yang keempat berubah syakal ma'aziyadah. Dan yang kelima berubah syakal ma'an naksi. Dan yang keenam berubah syakal ma'aziyadah ma'an naksi. Di sini lafad arkanun ikut pada wazan af'alun yang dari mufradnya lafad ruknun atau fu'lun. Fu'lun dijamakan jadi arkanun. Mata ghayyaru an binai mufradihi, artinya jama' taksir itu yang berubah dari susunan atau dari lafad mufradnya.
Arkanul imani utai piro-piro rukun iman iku sitatun enam. Lafad arkanu kedudukannya jadi mubtada. Lafad arkanu mubtada. Mubtada itu wahwal ismul marfu'u al-ari anil awamil lafdhiyah. Isim yang dibaca ropa yang disepi dari amil bangsa lapad juga ma'rifat. Mubtada'un zaidun wa adirun kobar in qulta zaidun adirun mani'tadhar. Arkanu isim. Apa cirinya? Ciri isimnya di sini adalah musnad atau idofat ya, musnad. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Lafad arkanu rofa alamat rofanya di sini adalah dhamma dhahirah sebab jamak taksir. Farfa bi dhammin wan siban fatan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yazur. Di sini juga sepi dari amil bangsa lapad. Memang amilnya amil ma'nawi ibtida. Arkanu pada lapad al-imani di sini adalah mudhof ilaih. Lapad arkanu mudhof, al-imani mudhof ilaih. Hukumnya mudhof tergantung pada amilnya. Sedangkan di sini karena jadi mubtada tentunya dibaca rofa. Dan lapad al-imani sebagai mudhof ilaih di sini harus dibaca JR. Setiap mudhof ilaih harus dibaca jer. Jadi arkanul imani. Adapun lafaz sitatun itu kedudukannya jadi khobar dari lafaz arkanu. Karena memang setelah mubtada tentunya ada khobar. Mubtada terus ada juga khobar. Nah di sini kalau ada mubtada dan khobar maka disebut dengan jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi berarti jumlah itu terbagi dua bagian. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apabila ada menjumlahkan atau jumlah yang diawali dengan isim, berarti yang terkibatnya jadi mubtada. Itu jumlah ismiyah, berarti menjumlahkan mubtada dan khobar. Tapi kalau jumlah fi'liyah itu adalah menjumlahkan fi'il, fa'il. Kalau jurusan muta'addi tentunya dengan maf'ul, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi walhasil jumlah itu ada dua. Nah di sini jumlah ismiyah karena mubtada dan khobar. Adapun kedudukan dari i'rab di sini tidak ada mahal dari i'rab. Kenapa? Karena lafaz arkanu di sini adalah jumlahnya jumlah musta'nafah. Dari sebagian jumlah yang tidak ada mahal dari i'rab yang jumlahnya ada 7. Wa kullu jumlatin liwaslin qad atat aw li'tiradin aw idza mastunipat aw fi jawabi syartin in lam yuzami aw pasarot aw fi jawabil qasami aw tabiat maqad madha fahkum bi an laisa laha qatun mahalun fa'laman. Itulah berarti jumlah yang tidak ada mahal dari i'rab. Jumlahnya ada 7 ya. Wa kullu jumlatin liwaslin qad atat aw litiradin aw idza mastunifat aw fi jawabi qas aw fi jawabi syartin in lam yuzami aw fasarat aw fi jawabil qasami aw tabiat maqad madhafakum bi an laisa laha qatu mahalun fa'laman. Di antaranya yang 7 itu adalah jumlah ismiyah, jumlah musta'nafah. Di sini jumlah ismiyah kalau dikaitkan dengan jumlah tentang sugroyat gitu. Jadi berarti di sini adalah jumlah la sugro wala kubro. Karena kalau ngitung jumlah sugroyat itu secara tekstual itu ada dua, ada yang namanya jumlah kubro, ada juga yang namanya jumlah sugro. Jumlah kubro jumlah yang menyimpan jumlah,
Kalau jumlah sugro jumlah yang disimpan, berarti tentunya sebelumnya ada jumlah. Nah itulah disebut jumlah sugro dan jumlah kubro. Nanti contohnya mungkin ada di selanjutnya, cuman sekilas saja. Nah bagaimana kalau tidak ada jumlah yang menyimpan dari terlebih dahulu ataupun tidak disimpan oleh jumlah lain, tidak menyimpan jumlah lain, maka di sini disebut dengan jumlah la sugro wala kubro. Artinya tidak sugro lain kubro, disebut dengan la sugro wala kubro. Nah bagaimana kalau jumlahnya itu di tengah-tengah, artinya sebelumnya ada, kan berarti jumlah disebut jumlah sugro. Tapi sebelum jumlah yang di tengah itu ada juga selanjutnya, berarti kalau berperhitungan dengan kubro kan berarti jumlah kubro. Tapi di sini karena memang sebelumnya ada dan sesudahnya juga ada, maka disebut dengan jumlah sugro kubro bi'tibaren. Nah ini berarti jumlah kalau menghitung dari sugroyat ini ada 4 ya. Jumlah sugro, jumlah kubro. Yang ketiga jumlah la sugro la kubro atau disebut dengan jumlah istiqlal, dan yang keempat jumlah kubro sugro kubro bi'tibaren. Sedangkan jumlah itu ada 2, ismiyah dan fi'liyah. Jadi walhasil 2 kali 4 ada 8. Ini tarkibannya atau susunannya. Ismiyatu sugro, ismiyatul kubro, la sugro la kubro, sugro kubro bi'tibaren. Fi'liyatu sugro, fi'liyatul kubro, la sugro la kubro, sugro kubro bi'tibaren. Wa in takun fi dimni ukhra sugro, wa in takun fi dimni hafa kubro. Rupanya cukup sekian dulu ya di rukun Islam, artinya cuman menerangkan tentang rukun Islam iman. Rukun iman tentunya di sini menyampaikan tentang definisi keimanan. Berarti faslun arkanul imani sittatun, bahwa rukun iman itu ada 6. Setiap orang yang sudah balik maka harus mengetahui tentang rukun iman yang 6. Terus apa yang dimaksud dengan iman? Nah, iman di sini terbagi 2 bagian. Ada iman secara lughatan atau etimologi, dan juga ada yang disebut dengan syar'an menurut syara, menurut terminologi. Itu diantaranya tentang iman. Berarti ada 2 definisi iman itu. Yang pertama iman secara lughatan. Apa yang dimaksud dengan lughatan secara lugot, secara etimologi? Iman itu adalah mutlaqut tasdik, sawaun kana bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi. Nah, iman secara lugot atau secara etimologi adalah membenarkan atau mempercayai sesuatu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au bi ghairihi, ataupun kepada apa saja yang lain datang dari Rasulullah. Artinya bukan datang dari Rasulullah, secara umum kepada apa saja kalau kita percaya dalam hati, maka itu disebut dengan iman. Kalau percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentunya dengan hukum syara ya, tentang syarat, tentang hukum-hukum di dalam Islam. Kalau aubi ghairi di sini ada yang disebut dengan bukan atau lain sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, itu juga kalau sudah percaya berarti iman gitu. Seperti ada orang yang di dalam hatinya sudah percaya, meyakini bahwa Tuhan itu ada 3. Sepertinya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu secara lughat berarti sudah ada keimanan di dalam hatinya.
Tapi iman itu adalah iman yang salah. Berarti seperti iman Kristiani mengatakan bahwa Tuhannya itu ada 3 misalnya. Nah itu termasuk secara lughatan ya bisa dikatakan iman. Artinya percaya walaupun salah gitu. Berarti au bi ghairihi itu. Nah, kalau iman secara syara, secara terminologi Islam yaitu at-tasdiqu bi jami ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurati la mutlaqan. Nah, bahwa iman secara syara itu adalah membenarkan, meyakinkan, percaya dalam hati pada bijami maja bin Nabi SAW, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad SAW, yang sudah maklum di dalam agama secara jelas, la mutlaqon, tidak secara mutlak. Insya Allah nanti ada penjelasannya. Jadi secara syara bahwa iman itu kita percaya, meyakini di dalam hati, karena yang dimaksud dengan tasdik itu adalah haditsun nafsi. Nah, haditsun nafsi, berbicaranya hati. Ya kalau istilah kita hadisun nafsi itu berarti hati yang berbicara, berarti tidak terdengar gitu. Berarti kerteg hati orang gitu. Iman percaya terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW, seperti hati kita mengatakan raditu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ridho dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hukum agama. Maka itulah disebut dengan iman secara syara. Kita iman yaitu iman kepada yang disampaikan Rasulullah, iman kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa kita sebagai umat Islam harus sholat. Nah, kita dalam hati yakin bahwa sholat itu wajib karena disampaikan Rasulullah. Yang Rasulullah itu berarti tentunya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah meyakini bahwa sholat itu wajib, maka itu iman kita kepada Rasulullah. Berarti orang yang beriman, begitu. Jadi kalau kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, maka kita termasuk orang yang beriman, gitulah. Seperti tadi meyakini tentang wajibnya sholat. Terus sholatnya dikerjakan tidak? Kalau dikerjakan berarti benar orang itu termasuk orang yang patuh terhadap Islam, disebut seorang muslim. Karena kalau orang yang sudah meyakini dalam hati disebut dengan mukmin. Kalau orang yang sudah melakukan aturan Islam maka disebut dengan muslim. Kemarin sudah dijelaskan ya, masalah Islam itu sama sepertinya iman, ada 2. Ada lughatan secara lughat, ada syar'an secara syara'. Islam menurut lughat atau menurut etimologi adalah mutlaqul inqiyad, sawaun lil ahkami syar'iyyah aw li ghairiha. Yang dinamakan atau yang arti definisi Islam secara lughat itu yang jelas, yang penting kita nurut patuh itu. Artinya melaksanakan apa? Apakah sawaun lil ahkami syariah, melaksanakan hukum-hukum syara, ataupun auli ghairiha, ataupun bukan hukum syara. Misalnya kalau hukum syara seperti tadi tentunya masalah sholat gitu. Kita sudah melaksanakan sholat al-inqiyadu tuh. Al-inqiyadu kita mengikuti melaksanakan hukum syara, salah satunya sholat. Itu berarti orang yang melaksanakan sholat adalah orang muslim. Nah, auli ghairiha ataupun bukan hukum syara, sesuatu pekerjaan saja karena memang
misalnya perintah manusia juga, pernah perintah teman kita juga, misalnya tolong ambil, misalnya tolong ambilin itu buku misalnya, terus orang tersebut ngambil buku, itu berarti artinya al-inqiyad, patuh terhadap perintah seseorang, maka itu juga disebut dengan Islam. Itu secara lugat gitu ya. Adapun secara istilah atau secara syarak, al-inqiyadu lil ahkami syariah, kita patuh, nurut, mengikuti, melaksanakan hukum-hukum syarak, melaksanakan atas hukum-hukum syarak. Contoh seperti tadi sholat, orang sudah meyakini sholat itu wajib, berarti sudah iman, disebut orang mukmin. Dan orang tersebut juga melaksanakan sholat, berarti orang tersebut adalah muslim, maka disebut ya muslim, ya mukmin gitu. Orang seperti sudah meyakini bahwa puasa itu juga wajib dengan syarat-syaratnya. Kalau sudah memenuhi syarat wajib puasa pada bulan Ramadan, meyakini itu adalah hukum syara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, termasuk orang tersebut juga melaksanakan puasa, berarti ya mukmin juga ya muslim. Bagaimana kalau ada orang yang misalnya dalam hati percaya bahwa sholat itu wajib, bahwa puasa itu wajib, termasuk zakat juga itu wajib bagi orang yang sudah nisab ataupun haul misalnya, bahkan haji yang sudah puasa itu wajib, meyakini dalam arti percaya, tapi belum melaksanakan seperti sholat, seperti puasa, tahu dan yakin percaya itu adalah aturan agama Islam, tapi belum melaksanakan sholat, belum melaksanakan puasa. Orangnya iman karena percaya, muslim tidak muslim, bukan orang muslim. Kenapa? Karena tidak patuh, tidak al-inqiyad lil ahkami syariah. Jadi orang tersebut bisa dikatakan mukmin tapi tidak muslim, begitu kurang lebihnya. Bagaimana kalau ada yang melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, artinya hukum syara dilaksanakan, tapi tidak iman, tidak meyakini dalam hati? Itu disebutnya ya sudah muslim karena sudah melaksanakan, tapi tidak disebut dengan mukmin. Kenapa? Karena tidak meyakini dalam hati. Contoh, pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bahkan sebagai pimpinan Roisul Munafikin, pimpinan orang-orang munafik, yaitu yang disebut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang tersebut itu adalah melaksanakan sholat beserta Rasul, di mana saja Rasul, kemana saja dia itu selalu mengikuti, kayaknya patuh terhadap Rasul. Padahal di dalam hatinya itu tidak percaya kepada aturan-aturan Rasul. Itu berarti orang itu adalah muslim tapi tidak mukmin. Kenapa? Karena yang namanya munafik itu seperti gini, kan orangnya munafik berarti cuman istilah madeprai mungkurati tidak percaya tuh. Maka itu Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melemahkan supaya bawahannya ataupun anak buahnya ikuti sama dia, artinya supaya tidak percaya terhadap Rasul, maka seruan Abdullah bin Salul itu sampai mengatakan, wahai kita umat-umat atau kaum-kaum atau rekan-rekan, kita harus benar-benar patuh terhadap Allah, kita harus dekat kepada Allah, harus khusyuk dengan perintah Allah. Terus jadi orang yang namanya Abdullah bin Salul itu kaya-kayanya lebih mantap iman kepada Allah. Padahal ternyata secara tidak langsung supaya orang-orang itu tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul gitu. Jadi alasannya
kita ibadah kepada Allah, kita patuh kepada Allah, kita harus benar-benar nyembah kepada Allah gitu. Kenapa? Karena Allah itu adalah yang maha kuasa. Tidak menyebutkan bahwa tidak perlu iman percaya kepada Rasul, tidak mengatakan itu, tapi di dalamnya secara tidak langsung dibelokkan atau dimantapkannya ibadah kepada Allah supaya tidak iman kepada Rasul, maka disebut roisul munafikin. Itulah berarti disebut muslim karena melaksanakan sholat, karena melaksanakan puasa, tapi tidak disebutkan dengan mumin, tidak, karena tidak iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi berarti ada yang tentunya orang muslim, orang mukmin itu yang bagus. Ada muslim tapi tidak mukmin, ada juga yang mukmin mungkin belum muslim gitu. Penjelasannya seperti tadilah sudah dijelaskan bahwa berkaitan dengan definisi Islam dan juga definisi iman gitu. Jadi kalau disimpulkan tentunya manusia itu ada 4. Yang pertama yang disebut dengan mukmin kamil, dan yang kedua disebut dengan mukmin fasik, dan yang ketiga disebut dengan munafik, dan yang keempat disebut dengan kafir kamil. Nah, di sini ada 4. Coba dijelaskan satu persatu supaya lebih jelas lagi. Yang pertama mukmin kamil, mukmin yang sempurna. Artinya dalam hati meyakini terhadap hukum syara, perintah Allah dan Rasulnya, juga melaksanakan apa yang diperintah itu, termasuk mukmin yang kamil. Melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu selain daripada dalam hati meyakini, dalam lisan pun mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, juga dibuktikan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam anggota badan. Sebab yang namanya ibadah itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kata Allah, dawaan Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi kita sebagai manusia termasuk jin harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan ibadah sekuat mungkin ataupun misalnya sebisa mungkin gitu dalam ibadah dohiriyah ya, seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugas kita, maka disebut orang mukmin yang kamil. Mudah-mudahan yang membuka video ini semuanya termasuk mukmin kamil ya. Mukmin kamil artinya imannya sempurna, sehingga apabila kita bertemu dengan ajal nanti di hari akhir, di waktunya datangnya ajal, kita mudah-mudahan iman Islam kita bersama kita, artinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama. Dan yang kedua, ada juga yang disebut mukmin tapi fasik. Nah, mukmin fasik itu adalah orang yang sudah percaya tapi belum bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan arkan anggota badan. Ya itu tadi, percaya atas sholat, wajibnya sholat, tapi sholatnya masih belum dilaksanakan dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya, maka itu termasuk orang yang fasik, tidak sempurna gitu. Maka bisa dikatakan juga orang pesek gitu. Artinya pesek itu diartikan kurang sempurna gitu. Hidungnya kan yang mancung. Kalau yang pesek itu yang tidak mancung, kurang mancung gitu. Jadi pesek. Di sini mukmin juga ada mukmin yang pesek, artinya kurang sempurna
karena iman cuma dalam hati unggul, anggota badannya belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu disebut dengan mukmin fasik. Dan yang ketiga munafik. Ini yang munafik, yaitu istilah madeprai mungkur hati. Kalau munafik dalam keimanan seperti wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, inna ma'akum, saya sebagai orang mukmin. Wa idza qala ila syayatin, apabila sudah jauh, sudah keluar konon ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un, saya mah cuman olok-olok saja, saya mah cuman main-main saja. Itulah orang yang munafik. Malah justru inilah yang paling berat atau yang paling membahayakan. Beda lagi dengan kafir kamil. Kafir kamil itu adalah kafir yang sempurna dalam kekafirannya, tidak istilahnya campur-campur dengan keislaman. Itu mah tidak membahayakan. Yang paling membahayakan itu adalah orang munafik. Itulah diantaranya tentang rukun iman. Pada pertemuan kali ini ya baru membahas tentang rukun iman, definisi iman secara lugot dan secara istilah, juga nyubit tentang definisi atau takrif Islam secara lugot dan secara istilah atau secara syarak. Mudah-mudahan dengan pertemuan atau dengan pembahasan rukun iman ini semoga bermanfaat kepada kita sekalian, khususnya kepada semua subscriber, dan juga yang saya ingatkan kepada yang belum subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa like, share, and comment. Apabila ada pertanyaan ataupun ada komen, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.